Bayangkan jika kamu ditawari hadiah miliaran rupiah hanya untuk tinggal di dalam ruangan ini tanpa keluar sama sekali selama beberapa hari. Mungkin terdengar mudah, apalagi bagi para kaum rebahan seperti kita. Semua kebutuhan sudah disediakan, termasuk kedua wanita ini. Apa yang akan kamu lakukan di dalam? Mantap-mantapan bertiga setiap malam? Ya, alur cerita film kali ini memiliki cerita yang sedikit berbeda. Bercerita tentang seseorang yang tinggal selama 50 hari di ruangan serba putih demi mendapatkan hadiah puluhan miliar. Namun ini bukan hal mudah, Cok. Seiring berjalannya waktu, suasana jadi tambah mencekam dan tekanan bisa mengubah siapapun. Jadi, beginilah ceritanya. No, you can't go. Cake. It's over, Kate. You're gonna shoot me. Film dibuka dengan sepasang kekasih, Mike dan Kate, yang baru saja memasuki sebuah ruangan futuristik serba putih. Ruangan itu diberi nama The Immaculate Room, atau dalam bahasa kita artinya ruangan tak bernoda. Setelah terpesona dengan suasana ruangan itu, mereka segera menekan tombol untuk memulai tantangan utama, yakni bertahan hidup selama 50 hari di ruangan itu tanpa keluar satu langkah pun. Hadiahnya pun cukup besar, senilai $5 juta atau sekitar 70 miliar rupiah. Tapi ada aturan penting yang harus diingat. Kalau salah satu dari mereka keluar duluan, sisa hadiahnya tinggal $1 juta untuk yang bertahan. Siapa yang gak mau diam doang dibayar 70 miliar, Cok? Mike dan Kate sempat senang karena mereka yakin bisa menyelesaikannya dengan mudah. Kate bahkan langsung membicarakan soal pembagian hadiah. Lalu mereka bicara tentang rencana masing-masing. Mike ingin liburan dan terbang keluar angkasa bareng Elon Musk, sementara Kate ingin berinvestasi. Kemudian mereka mulai mengeksplorasi isi ruangan. Ada tempat tidur besar, dan informasi bahwa mereka akan mendapat makanan 3 kali sehari. Tapi makanan yang disediakan bukan burger atau rendang, melainkan cairan dalam botol yang rasanya tidak ada rasa. Bahkan baunya pun nihil. Mereka juga mendapat informasi soal 2 bantuan hiburan yang bisa mereka minta kalau mulai bosan. Tapi ada harga yang harus dibayar, yaitu $100.000 untuk bantuan pertama dan $250.000 untuk bantuan kedua. Mahal sih untuk sekedar penghilang bosan, belum tahu juga hiburannya apa, karena itu dirahasiakan dan disesuaikan dari data pribadi mereka. Terakhir, mereka diajak melihat kamar mandi, tapi ada satu aturan ketat, yaitu tidak boleh masuk berdua. Today, I will show the world my worth. Oh, hey, you're up. You have to put your... You're hilarious, okay. Setelah selesai mandi, setiap hari para peserta akan menemukan pakaian baru yang telah disiapkan secara rapi oleh tim The Immaculate Room. Pakaian lama mereka tinggal diletakkan di tempat khusus yang telah disediakan, yang kemudian akan diangkat dan dikirim melalui saluran khusus menuju tim kebersihan. Mike yang penasaran memutuskan untuk menyelidiki seluruh ruangan. Ia menelusuri setiap sudut dinding dengan harapan menemukan sesuatu yang tersembunyi. Setelah puas menjelajahi ruangan yang sangat terbatas itu, Mike dan Kate mulai melakukan aktivitas yang bisa mereka lakukan. Kate menginformasikan bahwa lampu ruangan akan otomatis mati pada pukul 10 malam dan akan ada alarm yang berbunyi pada pukul 7 pagi. I'm on vacation. I may never get out of bed. Malamnya saat hendak tidur, kaki Kate tanpa sengaja terbentur ranjang. Mike yang merasa kasihan mencoba mendekatinya dengan maksud, ya, ngajak gituan. Namun, Kate sedang tidak mood untuk urusan begituan. Selain itu, ia merasa tidak nyaman karena merasa diawasi oleh kamera. Keesokan paginya, mereka dibangunkan oleh suara alarm yang memberitahukan bahwa hari baru telah dimulai. Kate memulai rutinitasnya dengan pergi ke kamar mandi dan memberikan semangat pada dirinya sendiri di depan cermin. Mike sempat bercanda, menyebut pakaian baru mereka mirip seragam pasien rumah sakit jiwa. Kate kemudian membahas seorang profesor bernama Foyan, pencipta ruangan ini.
dan bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan dari eksperimen aneh ini. Mike menjelaskan bahwa Voyan adalah orang kaya yang tengah membuat film dokumenter tentang kondisi manusia. Sementara itu, Mike mulai menunjukkan perilaku aneh. Ia terus-menerus memperhatikan waktu mundur di dinding, sementara Kate menghabiskan waktunya dengan bermeditasi. Namun, melihat Mike yang mulai berhalusinasi, Kate menasihatinya untuk berhenti menatap penghitung waktu itu, agar pikirannya tidak makin terganggu. White is like... This is your wake-up call. Hari-hari selanjutnya rutinitas pun terus berulang. Kate tetap memulai hari dengan memberi semangat pada dirinya sendiri dan berusaha membangkitkan semangat Mike yang makin murung. Untuk mengusir kebosanan, mereka mencoba berbagi aktivitas bersama, seperti bermain, berdansa, dan berolahraga. Meskipun kegiatan mereka bervariasi, rasa jenuh mulai menyelinap. Bahkan meditasi yang biasanya menenangkan kini mulai kehilangan efeknya. Memasuki hari ke-27, Mike menemukan seekor serangga kecil yang entah bagaimana berhasil menyelinap masuk ke dalam ruangan yang nyaris kedap segalanya. Bukannya jijik, Mike justru menyambut tamu tak diundang itu dengan penuh kasih sayang. Ia bahkan memberinya makanan, menganggap si serangga sebagai teman baru. Namun kesenangan itu tidak berlangsung lama. Operator ruangan memberikan peringatan tegas bahwa makanan hanya boleh dikonsumsi oleh kontestan. Mike pun kesal. Sebagai pecinta binatang dan vegetarian, ia merasa empati terhadap si serangga. Khawatir hewan kecil itu akan mati sia-sia di ruangan yang sunyi dan steril ini. Dengan niat mulia, Mike menyampaikan pada kamera bahwa ia ingin melepaskan serangga itu keluar agar bisa melanjutkan hidupnya. Ia juga berjanji tidak akan kabur. Namun, suara operator tidak menanggapi. Mike yang sudah merasa frustasi karena tidak didengar pun bertekad menekan tombol keluar demi menyelamatkan nyawa si serangga. Kate segera menolak rencana nekat itu. Ia mengingatkan bahwa jika Mike menekan tombol keluar, maka dirinya bisa didiskualifikasi dan hadiah $5 juta akan otomatis berkurang menjadi hanya $1 juta. Namun Mike masih bersikukuh. Perdebatan kecil pun terjadi. Dari situ terungkap bahwa Mike adalah seorang vegetarian karena alasan moral. Sebaliknya, Kate menganggap bahwa manusia memang perlu makan daging. Setelah perdebatan berakhir, Kate secara tidak sengaja menginjak si serangga. Ia langsung merasa bersalah, sementara Mike hanya bisa terdiam dan pasrah. An accident. It was. Beberapa hari kemudian, Mike yang mulai jenuh setengah mati memutuskan untuk mengambil salah satu bantuan yang tersedia. Kate mengingatkannya bahwa setiap bantuan akan memotong hadiah sebesar $100.000 dan potongannya berasal dari bagian Mike, bukan dari milik Kate. Setelah menyetujui hal itu, Mike pun memencet tombol bantuan dan mendapatkan sebuah krayon. Ya begitulah, ibarat satu batang krayon dihargai $100.000. Namun Mike ternyata berbakat melukis. Ia pun mulai menggambar apa saja yang terlintas di pikirannya di dinding. Kate yang awalnya skeptis jadi tertarik, bahkan meminta Mike melukis dirinya. Aktivitas itu sedikit mengusir kejenuhan mereka, setidaknya sampai krayon itu habis. Alright, you comfortable? Suatu hari, Kate hendak ke kamar mandi dan mendapati sebuah pistol muncul begitu saja di wastafel. Tentu saja ia ketakutan, karena sejauh ini tidak ada tanda-tanda ruangan itu menyimpan benda seberbahaya itu. Ia segera meminta Mike untuk membuangnya ke saluran cucian. Tapi operator menjawab dengan kalimat tegas. The laundry chute is for clothing only. Akhirnya mereka memutuskan menyembunyikan pistol itu di bawah tempat tidur, berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa waktu kemudian, para kontestan mendapatkan kejutan baru, yaitu sebuah pengumuman bahwa mereka akan menerima pesan video dari anggota keluarga mereka. Video ditampilkan melalui proyektor, dan tentu saja suasana haru pun mulai terlihat.
Mike menjadi yang pertama menerima video pesan. Ternyata itu adalah pesan dari adik perempuannya. Ia langsung merasa senang sekaligus rindu. Namun suasana hatinya berubah saat sang adik menyebut nama saudara mereka yang lain, yakni Sam. Wajah Mike pun tampak murung, seperti ada trauma yang tersimpan antara dirinya dan saudaranya yang bernama Sam. Lalu giliran Kate menerima pesan dari ayahnya yang kini tinggal di panti jompo. Namun reaksi Kate cukup mengejutkan. Bukannya senang, ia justru berkata bahwa ia tidak ingin menerima pesan tersebut. Kate merasa malu atas apa yang pernah terjadi pada ayahnya, yang baru saat itu diketahui oleh Mike. Dalam video tersebut, sang ayah menyampaikan dengan suara bergetar bahwa ia mencintai Kate dan merindukannya, yang akhirnya membuat Kate tak kuasa menahan air mata. Setelah menenangkan diri, Kate mengaku bahwa selama bertahun-tahun ia tidak pernah berhubungan dengan ayahnya. Ia bahkan sempat berbohong pada Mike tentang sosok sang ayah karena malu bahwa ayahnya pernah menjadi seorang penjahat. Sebuah rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat akhirnya terbuka. Keesokan harinya, Mike mulai kembali menunjukkan sikap aneh. Ia menemukan secari catatan di bajunya dan mulai berbicara sendiri. Sementara itu, Kate tampak sangat bosan, bahkan tidak menanggapi candaan Mike sama sekali. Melihat itu, Mike menyarankan Kate untuk mengambil bantuan agar semangatnya bisa sedikit pulih. Namun Kate menolak mentah-mentah. Tak lama, giliran Mike yang kehilangan semangat. Ia berbaring di lantai. Kate pun menyarankannya untuk mengambil bantuan terakhir yang tersedia. Walaupun konsekuensinya adalah potongan sebesar $250.000 dari bagiannya. Setelah berpikir panjang, Mike pun setuju. Ketika Kate selesai mandi, ia bersiap memulai rutinitas pagi seperti biasa. Saat ia keluar dari kamar mandi, ia langsung syok. Bantuan yang Mike dapatkan ternyata bukan makanan lezat, bukan alat hiburan, melainkan seorang wanita tanpa sehelai benang pun bernama Simon. Kate tentu saja langsung cemburu dan Mike buru-buru menjelaskan bahwa ia sama terkejutnya dan bahwa Simon muncul begitu saja tanpa undangan formal. Simon sendiri tampak kebingungan. Ia mengaku sebagai seorang aktris yang dikirim oleh agennya ke ruangan ini untuk semacam proyek eksperimental. Ia menandatangani banyak perjanjian rahasia, tapi tidak tahu menahu soal kontes ini secara keseluruhan. Saat Mike dan Simon mulai bercakap-cakap, Kate kembali dilanda rasa cemburu. This is good. It's actually African. African cubist. I think the best are going to work out with her. Ketika malam tiba dan lampu padam, Mike menawarkan diri untuk tidur di lantai agar kedua wanita itu bisa tidur di ranjang. Namun Kate langsung menyanggah dan menyuruh Mike untuk tidur bertiga di atas tempat tidur. Namun tentunya tidak boleh bersebelahan dengan Simon. Keesokan harinya Kate sempat mengira Simon sudah pergi. Namun ternyata Simon masih sedang berada di kamar mandi. Akhirnya, karena sudah benar-benar tidak tahan dengan suasana yang makin absurd ini, Kate memutuskan untuk mengambil bantuan juga. Hasilnya, sebuah wadah berisi pil yang bisa menyebabkan efek mabuk ringan. It's ecstasy. Simon yang tampaknya cukup paham langsung antusias dan meneguknya. Mike yang semula ragu-ragu pun akhirnya tergoda juga. Come on, Mikey, it'll be a blast. Beberapa waktu setelahnya, Mike mulai mengalami halusinasi. Ia melihat seolah-olah ranjangnya dipenuhi cairan hitam pekat yang terus mengalir dan menggenang. Tiba-tiba, ia merasa tenggelam ke dalam dunia bawah air, dan di sanalah ia melihat adiknya yang bernama Sam. Ternyata, adiknya tenggelam di kolam saat kecil, dan Mike yang seharusnya menjaganya saat itu sedang tidak berada di tempat. Peristiwa itu menghantui Mike seumur hidupnya. Mike pun terbangun dari mimpi buruk tersebut. Ia panik dan ingin menyerah keluar dari ruangan. Kate buru-buru menenangkannya dan mengatakan
bahwa mereka berdua seharusnya tidak ada di sini sejak awal. It's not your fault, baby. Who is Sean? Mikey's brother walked away and fell into the pool. Keesokan harinya Kate mencari Simon, mengira ia sedang di kamar mandi. Tapi setelah lama tidak ada jawaban dari dalam, Kate menyadari bahwa Simon benar-benar telah pergi. Namun di dinding ada tulisan yang ditinggalkan oleh Simon. Kurang lebih berbunyi bahwa malam sebelumnya adalah pengalaman bertiga yang tak terlupakan yang pernah ia alami. Seketika, Kate cemburu tingkat dewa. Kate pun melampiaskan emosinya dengan mendorong Mike. Sialnya, kepala Mike membentur dinding cukup keras hingga berdarah. Kate panik, merasa bersalah karena tak sengaja melakukannya. Meskipun Kate mencoba mengobati lukanya, Mike tetap ingin keluar dan menemui dokter. Ia mulai sadar bahwa The Immaculate Room ini bukanlah sekedar ruangan, melainkan cermin besar yang mencerminkan sisi tergelap manusia. Ia merasa mereka sudah hampir gila. Mike mengajak Kate untuk keluar bersama-sama, tapi Kate tetap bersikeras bertahan karena ia tak ingin kehilangan kesempatan meraih hadiah utama. Saat Mike bersikukuh ingin keluar, Kate melakukan hal yang mengejutkan. Ia mengambil pistol yang mereka sembunyikan sebelumnya dan menodongkan ke arah Mike. Mike tetap tenang dan mengatakan bahwa Kate bukanlah orang seperti ini, dan ruangan inilah yang telah mengubahnya. Ia berharap Kate tidak kehilangan dirinya sendiri demi permainan ini. Saat Mike tetap melangkah menuju tombol keluar, Kate memberi peringatan terakhir. Lalu, Mike pun menekan tombol dan keluar. Hadiahnya turun menjadi $1 juta. Kate terdiam lemas di lantai, dibalut rasa kecewa, hampa, dan kesepian. Hari-hari berikutnya, Kate tetap bertahan sendiri. Hingga suatu ketika, ia melihat coretan di dinding dari Mike tentang kenangan mereka di taman tempat pertama kali mereka bertemu. Itu memberi Kate sedikit semangat. Kini hanya tersisa 2 hari, namun rasa bosan dan tekanan mental terus menghantuinya. Kate pun berjalan pelan mendekati tombol pintu keluar. Beberapa waktu setelah itu, Mike terlihat sedang jogging santai di jalanan. Ia secara kebetulan bertemu Kate yang baru saja keluar dari pantai jompo, tempat ayahnya tinggal. Kini mereka sudah tidak berpacaran lagi, tapi tetap berteman. Mereka saling meminta maaf atas segala hal yang terjadi selama 50 hari penuh tekanan itu. Mereka berjalan bersama menuju mobil baru Kate yang membuat Mike penasaran. Kamera pun menyorot ke dalam dapur panti jompo yang kini sudah direnovasi. Di dindingnya tertulis, donasi oleh penyumbang anonim. Sebuah isyarat bahwa Kate berhasil bertahan selama 50 hari dan membawa pulang hadiah $1 juta lalu menggunakannya untuk tujuan mulia. Adegan terakhir memperlihatkan 2 orang pasangan baru yang masuk ke dalam The Immaculate Room. Si wanita tersenyum dan yakin bahwa ruangan ini akan mengubah segalanya. Dan film pun berakhir. Film ini mengingatkan kita bahwa ketenangan bukan selalu berarti kedamaian. Dan terkadang tantangan terbesar justru datang dari dalam diri sendiri. Melalui film ini juga kita diajarkan bahwa memahami diri, menghadapi ketakutan, dan menjaga hubungan dengan orang lain adalah kunci untuk tetap waras di tengah tekanan hidup. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Sampai bertemu lagi di alur cerita film menarik, menginspirasi, dan terbaru di video selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.